Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Izinkan kali ini saya akan berbagi tentang penggunaan dana BOS reguler SD dan SMP tahun 2022. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana penggunaan dana BOS reguler sesuai dengan Permendikbudristek tahun 2022, tentu saya akan menjelaskan ya tidak semua tentunya, tetapi poin-poin penting yaitu apa saja yang dilarang di dalam penggunaan dana BOS dan apa saja yang boleh tentunya. Baik Bapak Ibu, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 di mana membahas tentang petunjuk teknis ya pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Tiap tahun memang Juknis ini keluar ya, Kementerian mengeluarkan Juknis penggunaan dana BOS setiap tahun. Tentu barangkali ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu silakan nanti disimak Bapak Ibu penjelasan singkat ini terkait dengan penggunaan dana BOS tahun 2022. Baik Bapak dan Ibu, pembahasan kita kali ini yaitu tentang apa saja yang dilarang di dalam penggunaan dana BOS tahun 2022. Di dalam pasal 42 Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 ini bahwa BOS dilarang untuk melakukan transfer dana BOP PAUD, dana BOS, dan atau dana BOP kesetaraan ya ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana BOS, selain penggunaan dana ya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua, membungakan ya untuk kepentingan pribadi, kemudian meminjamkan kepada pihak lain. Yang berikutnya adalah membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan ya, dana BOP PAUD, dana BOS, dana BOP kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Yang berikutnya, dilarang menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Berikutnya, dilarang membiayai kegiatan tidak menjadi prioritas satuan pendidikan. Nah, untuk itu pembiayaan kegiatan ini harap memperhatikan sebagaimana yang sudah tertuang di dalam RKS yang Bapak Ibu susun. Kemudian membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Jadi di sini apapun bentuknya iuran, kalau itu penggunaan dana BOS, ini termasuk salah satu bagian yang dilarang di dalam penggunaan dana BOS. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, dilarang membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris satuan pendidikan. Jadi untuk yang ini Bapak Ibu, tentu ini kalau sifatnya inventaris ini diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah untuk kepentingan pribadi. Kemudian dilarang memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Nah, barangkali untuk kerusakan ringan ini masih bisa diperbolehkan. Kemudian membangun gedung atau ruangan baru. Nah, ini apalagi ya. Poin sebelumnya saja sedang dan berat, apalagi kalau membangun gedung jelas tidak boleh. Kemudian membeli instrumen investasi, membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOP PAUD, dana BOS atau dana BOP kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas dan atau kementerian. Jadi barangkali ini yang menyangkut dengan program dana BOS ini tidak diperbolehkan biayanya dari dana BOS. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang termasuk dilarang adalah membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang sah. Nah, ini juga tidak boleh.
Kemudian dilarang menggunakan dana BOP PAU, dana BOS, dan atau dana BOP kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jelas sekali ya Bapak Ibu pernyataannya. Kemudian dilarang menjadi distributor ya, atau pengecer bahan pembelajaran, kemudian buku, alat permainan edukatif, dan atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan dan atau peserta didik. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, barangkali itu ya beberapa hal yang terkait dengan penggunaan dana BOS dilarang untuk kegiatan-kegiatan yang barusan saja tadi saya sebutkan ya. Selain yang dilarang, kemudian apa saja yang boleh ya di dalam penggunaan dana BOS tahun 2022 ini? Baik, yang pertama rinciannya adalah untuk penerimaan peserta didik baru ya. Ini seperti misalnya penggunaan penggandaan formulir, kemudian biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, kemudian penentuan peminatan, kemudian pendataan ulang sebagai peserta didik lama dan atau kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang relevan. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini pengembangan perpustakaan digunakan meliputi pembiayaan seperti misalnya penyediaan buku teks utama termasuk buku digital ya, dengan ketentuan yang pertama, buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai ya, yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian memenuhi rasio 1 buku untuk setiap peserta didik. Memenuhi kebutuhan buku untuk guru ya, setiap tema atau mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, itu salah satunya ya untuk pengembangan perpustakaan yang diperbolehkan ya di dalam atau yang biayanya dari dana BOS. Kemudian menyediakan buku teks. Buku teks di sini adalah buku teks pendamping ya, termasuk juga buku digital. Kemudian menyediakan buku non teks. Nah, dalam ini mungkin ini buku penunjang, Bapak Ibu ini dipersilahkan ya. Kemudian yang berikutnya penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar. Dan biaya lain ya yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan. Nah, ini poin-poin tadi adalah yang termasuk penggunaan atau diperbolehkan menggunakan BOS dalam rangka pengembangan perpustakaan. Kemudian yang ketiga ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan sebagai berikut ya. Misalnya ada kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler ini meliputi pertama penyelenggaraan ekstrakurikuler ya yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Termasuk biaya lomba ya. Jadi kalau ada lomba-lomba di sekolah, kegiatan lomba ini bisa dibiayai di dana BOS. Kemudian pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba di dalam negeri dan atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler. Jelas Bapak Ibu ya ini. Kemudian yang keempat ini pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran ya. Misalnya kegiatan asesmen ini meliputi penyelenggaraan ulangan harian ya. Ulangan harian, kemudian ulangan semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional AN ya. Kemudian survei karakter, asesmen sekolah, kemudian asesmen berbasis komputer dan atau asesmen lainnya. Termasuk ini penyediaan laporan hasil ulangan ujian atau asesmen. Kemudian pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang boleh ya didanai oleh dana BOS yaitu pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah ya. Ini tentu tidak lepas dari kegiatan atau pengelolaan manajemen rutin ya yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
Kemudian pengembangan profesi guru, Bapak Ibu, ya, dan tenaga kependidikan. Misalnya untuk biaya pengembangan peningkatan kompetensi guru dan atau kepentingan atau pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran. Kemudian boleh juga pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menunjang terhadap peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan boleh ya didanai dari dana BOS. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pembiayaan langganan daya dan jasa. Misalnya seperti genset, panel surya ya, termasuk pembiayaan langganan daya dan jasa dalam hal ini mungkin listrik ya. Ini bisa didanai oleh dana BOS. Kemudian seperti air, kemudian internet, telepon. Nah, ini bisa didanai dari dana BOS. Kemudian Bapak dan Ibu, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi ya ini pertama perbaikan kerusakan ringan. Jadi tadi di awal saya sampaikan sesuai dengan Permendikbud tadi yang sifatnya kerusakan sedang dan berat itu yang dilarang. Tetapi kalau kerusakan ringan ini boleh. Misalnya kerusakan itu ada pada penutup atap atau plafon, kemudian kelistrikan, pintu, jendela, kemudian pengecatan, penutup lantai dan lain-lain. Seperti penutup lantai ini misalnya seperti keramik ya, ngecat pintu, jendela barangkali ada yang rusak, kacanya pecah, itu bisa diganti dan didanai oleh dana BOS. Kemudian perbaikan mebler ya, ini juga boleh Bapak Ibu, perbaikan toilet, kemudian penyediaan sumber air bersih, pemeliharaan dan perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor dan atau pendingin ruangan. Mungkin barangkali di sini AC. Ya, kemudian pemeliharaan dan atau perbaikan peralatan praktikum ya, ini di laboratorium. Kemudian pemeliharaan taman, fasilitas sekolah lainnya. Kemudian penyediaan perawatan fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi kalau kita simpulkan poin nomor 8 ini adalah kerusakan yang sifatnya ringan ya. Kalau sedang dan berat jelas tadi di awal sudah tidak boleh ya, dilarang. Kemudian Bapak dan Ibu, penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi pembiayaan untuk pembelian dan atau perbaikan. Jadi ini diperbolehkan untuk membeli komputer desktop misalnya, kemudian workstation berupa personal komputer ya atau PC ya. Kemudian juga bisa membeli printer atau printer plus scannernya. Kemudian laptop, LCD ya, dan atau alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu jelas sekali Bapak dan Ibu ya, ada dua ya poinnya. Kita ambil 2 poin tadi, ada yang dilarang dan ada yang boleh. Nah, mudah-mudahan informasi singkat ini bisa membantu Bapak dan Ibu, bisa bermanfaat, bisa menjadi acuan dan pedoman. Dan yang lebih lengkap lagi tentu Bapak Ibu harus mengkaji, mempelajari lebih jauh ya terkait dengan Permendikbud Ristek ini yang nomor 2 tahun 2022 yang lebih lengkap. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.